saya akan melakukan live streaming. Izin kakak-kakak. Sebentar, saya setting terlebih dahulu. Baik, izin ya kakak-kakak, kegiatan akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam, salam bisa, salam segar, salam bugar untuk kita semua, kakak-kakak yang ganteng dan cantik-cantik. Malam ini adalah menjadi malam pertama kita ya, untuk kita bertemu dalam program PKG PJOK diseminasi untuk kelas Kabupaten Lombok Timur di Jombang pertama. Namun sebelum kita jauh melangkah di kegiatan malam hari ini terkait materi orientasi dan refleksi, ada baiknya kita buka kegiatan kita pada malam hari ini dengan sama-sama berdoa agar kegiatan kita ini bisa berjalan dengan lancar dan berkah. Oleh karena itu saya mohon kesediaan Al Ustadz yang baru pulang dari kegiatan zikir untuk memimpin doa untuk kita memulai kegiatan malam ini. Silakan Al Ustadz. Iya, Kak Sam. Kak Cem, ayo Kak Samsul. Kak Samsul. Kak Samsul. Kak Samsul. Ya, betul. Silakan pimpin doa Kak Samsul. Ketua kelas, pimpin doa ketua kelas. Ya. Kelas pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Untuk barokahnya acara ini, mari kita sama-sama membaca sholawat mustain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli ala sayyidina Wa ala sairil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. al-baladi juru ima ila yaumiddin wa anta ansurna Ya Allah ya Hayy ya Qayyum la ilaha illa anta. Masyaallah baik. Ada ini sudah meninggal. Iya kan Abu Dia dolin amin. Silakan. Amin. Baik, terima kasih Kak Samsul untuk kegiatan ini telah dipimpin bersama-sama untuk kita berdoa. Baik kakak-kakak, untuk kegiatan kita malam hari ini, kegiatan kita akan menyepakati saja beberapa hal terkait dengan kemudian nanti perjalanan kita selama kurang lebih 11 kakak-kakak atau 11 minggu di hampir bulan dari pertemuan malam hari sampai dengan nanti di akhir bulan November. Tentu saja saya selaku pendamping atau fasilitator di kegiatan diseminasi ini sangat berharap nantinya kakak-kakak tetap memiliki komitmen untuk belajar bersama gitu ya. Jadi tidak perlu takut untuk kemudian bertanya, tidak perlu sungkan untuk kemudian berdiskusi, karena memang kegiatan ini kita jadikan sebagai wadah untuk kita belajar bersama. Ya, kakak-kakak ya. Terima kasih. Saya mengerti dan saya memahami bahwa kegiatan seperti ini menjadi sesuatu yang memang tidak populer buat kita
namun sesuai dengan tuntutan zaman, tuntutan perkembangan zaman, maka kita harus mau menyesuaikan diri. Karena kalau kita tidak mampu untuk menyesuaikan diri, tentu saja kita akan tertinggal, kita akan menjadi terbelakang. Dan tentu saja itu menjadi hal-hal yang harus kita patut perhatikan bersama. Kakak-kakak, saya tidak meragukan kapasitas dan kemampuan kakak-kakak di sekolah masing-masing yang telah kemudian menuntun anak-anak kita di dalam kegiatan pembelajaran olahraga, kemudian menuntun anak-anak kita di dalam kegiatan-kegiatan non olahraga. Saya yakin dan percaya bahwa kemarin 17 Agustus kakak-kakak menjadi orang-orang yang kemudian menjadi motor penggerak di dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah, di gugus maupun di kecamatan. Saya bangga, saya merasa sangat bersyukur bisa menjadi bagian daripada komunitas kita ya sebagai guru olahraga. Karena kita terus terang menjadi sosok yang di sekolah insya selalu menjadi andalan. Kalau tidak ada guru olahraga, bisa jadi kegiatan itu menjadi hampa. Ibarat kegiatan itu bisa jadi menjadi sebuah kegiatan yang kosong atau bisa jadi tidak jalan. Nah, semangat itu mudah-mudahan menjadi sebuah pemicu untuk kita bahwa kita juga memiliki tanggung jawab sebagai guru olahraga untuk dapat memandu ya kakak-kakak atau memfasilitasi sebuah kegiatan pembelajaran PJOK sesuai dengan tuntutan, sesuai dengan tuntunan daripada pembelajaran PJOK yang sebenarnya. Nah, itulah yang menjadi tujuan daripada diadakannya kegiatan PKG PJOK ini. Jadi bagaimana kita sebagai guru olahraga mampu untuk memfasilitasi sebuah kegiatan pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik secara menyenangkan, secara istilahnya itu reflektif, ya, kemudian engaging ya. Jadi sesuatu yang kemudian bermakna. Jadi dengan demikian sebuah kegiatan pembelajaran yang bermakna itu akan menjadi sebuah pembelajaran yang nantinya oleh anak-anak kita akan dijadikan sebagai sebuah acuan untuk mereka melanjutkan perjalanan hidup mereka dengan melakukan aktivitas-aktivitas jasmani sepanjang harinya. Karena tujuan daripada PKG PJOK ini juga dikaitkan dengan GBON, Garis Besar Olahraga Nasional di tahun 2045, bagaimana kita akan menjadi Indonesia Emas, yaitu Indonesia yang kuat, Indonesia yang produktif. Kuat dan produktif itu menjadi kunci daripada sebuah pribadi ya, individu yang di dalamnya harus memiliki fisik yang kuat, jiwa yang sehat. Karena itu kegiatan ini menjadi sangat penting karena keberadaan kita, keberadaan kakak-kakak nantinya akan menjadi sebuah agen-agen yang akan membawa perubahan terhadap pembelajaran PJOK yang lebih baik. Mungkin itu kakak-kakak sedikit pengantar dari saya. Selanjutnya nanti saya akan masuk lebih jauh lagi ke PPT atau PowerPoint yang akan menjadi panduan untuk kita menyelesaikan kegiatan pelajaran tatap maya kita pada malam hari. Izin kakak-kakak, saya akan melakukan share screen ya. Bisa terlihat ya kakaknya. Untuk hari ini
yaitu ada dua ya PPT yang harus kita selesaikan pada malam hari ini, yaitu satu terkait dengan materi orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK atau yang biasa kita singkat dengan istilah PKG PJOK, dan satu lagi nanti materi terkait dengan refleksi perubahan paradigma diri guru PJOK. Baik, kita akan selesaikan satu persatu. Nah, salam dan bahagia ya, tentu menjadi pembuka untuk kegiatan kita. Mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi yang sehat walafiat, selalu dalam bahagia. Karena bahagia ini menjadi sesuatu yang tentu saja sangat didapatkan oleh semua kita, masuk kita selalu berolahraga. Saya yakin berolahraga ini apapun masalahnya, apapun yang terjadi di belakangnya, kita selalu tersenyum, kita selalu menunjukkan keceriaan, kebahagiaan. Nah, itu yang mudah-mudahan menjadi sebuah positif untuk anak-anak kita dan lingkungan kita. Izin melanjutkan. Baik, ini kakak-kakak mungkin kalau saya, jadi ini identitas saya selaku mandu ya. Kalau bahasa fasilitator ini kegiatannya agak sedikit terlalu wah begitu. Jadi nanti saya akan memandu kakak-kakak di dalam kegiatan pembelajaran. Nama saya dari Prasetyo SPD, memang namanya Jawa, tapi saya besar dirinya di Lare ya kakak-kakak ya. Saya kelahiran 14 April 1983, kurang lebih 41 tahun yang lalu. Izin kepada kakak-kakak yang mungkin secara usia lebih senior, dan izin kepada adik-adik kelas mungkin yang umurnya masih di bawah saya. Ini bukan bermaksud untuk kemudian kita saling menggurui, tapi mari kita jadikan ini sebagai sebuah momentum kita berkaji. Kemudian saya cerita saya tugas di SMK Negeri 1 baru masuk tahun ketiga ya. Nah, sebelumnya saya mengajar SMK Negeri 1 kemudian pindah di 2 tahun. Jadi total masa kerja baru 18 tahun. Ini Mohon izin kakak, mungkin entah di tempat saya atau di tempatnya di sana yang agak kurang sinyalnya, suaranya tidak kedengeran sampai di sini. Mungkin bisa pakai headset. Kalau saya sarankan, terima kasih. Sama kakak, suaranya kakak kurang jelas suaranya. Tapi suara teman-teman jelas dia. Cuman sinyalnya di kakak mungkin ini. Atau kejauhan mungkin suara ini. Ya, bisa sebentar jadi ya. karena agak jauh terhadap mic YouTube-nya. Mungkin bisa pakai headset biar agak jelas mic-nya. Terima kasih. Ya, saya coba cari sinyal kembali. Sedikit. Coba saya ulang lagi.
Lanjut ya kakak-kakak, mohon maaf loh. Sini. Dan sertifikat merah supaya tidak terlalu berat bebannya mungkin. Jadi saya mengganti jaringannya. Baik. Sudah cukup. Mohon maaf Kak, suaranya putus-putus itu. Sebentar kak, sebentar ya. Ya, sama. Oke. Di sini juga Mohon putus-putus. maaf sebentar, saya ganti koneksinya dulu. Bentar ya. Suara teman yang lainnya jelas suaranya Kak. Cuman kakak aja yang kurang jelas suaranya, putus-putus suaranya. Berarti gangguan sinyalnya di saya ya kak. Sebentar ya. Bentar. Belain Gureyeng kan sepi lalu. Gureyeng. Sinyal kan nih. Kepada songkat. Sama Ada guru. beda mulu. Sama juga ke guru Pajari, diam aja nggak ada suaranya. Milih tersedak si kopi. Absen, Izin Pak Surya. absen. Pak Surya. Pak Pur di mana dia? Ada. Absen, Pak Surya. Siapa yang belum masuk Adil ini? Aswari. Pak Burhan. Ribut tempat Pak Jeri. Erwin Piram Tama Grup penuh. Jadi asisten. Dewi. Jadi asisten dia. Hah? Apa sih lupa si Rozi dia? Lo kamu nanya. Mirip. Anto. Rokok si Pajaan. Guru Anto hadir. Oi, Guru Depi hadir. Suryat hadir. Guru Pajari hadir. Guru Lukman hadir. Hadir. Pak Roji hadir. Hadir kakak hadir. Guru Kapin hadir. Erwin dia dok dia masih. Guru Rahmatullah hadir. Alawi ya dah demante. Enggak, dia masuk di sini Alawi. Oh, Saya ndak absen Pak Suryat. Oh, enggak ada nama Ewin di sini. Pak Anto, Bu Depi, Pak Pajari, Pak Lukman, Pak Roji, Pak Kapi, Nama saya Pak Rozi, bukan Pak Rozi. Pak Rahmatullah, Dun, Burhanuddin enggak ada ini. Pak Padli. Pak Padil, bukan Padli. Oh, Pak Padil. Pak Masdan. Pak Sakirin. Pak Samsul. Yang satunya enggak ada namanya ini. Baik, izin ya Kak Suryat. Apakah Ya, suara saya sudah jelas, Kak? dengar jelas ya? Jelas, Kak. Baik, terima kasih. Tadi saya sudah ganti jaringannya. Izin kakak-kakak melanjutkan, mohon maaf. Jadi saya kebetulan di kegiatan komunitas di MGM BPJOK, kemudian di kegiatan organisasi olahraga, saya aktif di KONI dan aktif di kegiatan asosiasi sepak bola kabupaten, ASKAP Kabupaten Lombok Timur, dan di asosiasi futsal ya, AFF Futsal Lombok Timur. Kebetulan saya selaku wakil ketua mendampingi ketua kita yang kebetulan
tahun kemarin selaku Wakil Bupati Pak Rumaksi, dan di periode sebelumnya juga sudah mendampingi, kebetulan juga Wakil Bupati terus yang jadi Ketua PSSI dari zamannya Pak Hairul Warisin dan seterusnya. Itu sedikit gambaran terkait dengan kegiatan di luar organisasi. Pengalaman sebagai fasilitator, kebetulan memang saya terlibat di dalam kegiatan fasilitasi kurikulum dari KTSP ya, zamannya waktu itu tahun 2007. Kemudian kita beralih ke K13 kemarin di tahun 2014 sampai dengan sebelum gempa ya, 2018. Dan setelah kegiatan pandemi COVID, kita lanjut di kegiatan ini, di kegiatan istilahnya kurikulum merdeka yang dibarengi dengan adanya kegiatan PKG ini. Selama 1 tahun ini kebetulan saya memang mengawali kakak-kakak, bukan berarti kemudian saya punya kemampuan lebih, tidak, tapi kebetulan lebih dulu saja mengikuti kegiatan ini. Saya memulai kegiatan PKG ini dengan mengikuti kegiatan seleksi nasionalnya di bulan Januari Februari. Kemudian dinyatakan lulus, kemudian mengikuti pendidikan ya kakak-kakak, waktu itu pendidikannya selama kurang lebih sama, hampir 3 bulan. Kegiatannya luring dan daring di Jakarta. Kemudian kemarin saya bertugas di kegiatan fasilitator untuk memfasilitasi kegiatan fasilitator sebenarnya kakak-kakak. Jadi ini kebetulan saya ini mohon maaf turun gunung. Kenapa harus turun gunung? Harusnya kegiatan kakak-kakak ini akan dipandu oleh fasilitator yang sudah saya bekali sebelumnya. Namun karena ada fasilitator yang kebetulan mengundurkan diri, dan kemudian peserta kita di Lombok Timur ternyata paling luar biasa, paling banyak kakak-kakak, sehingga membutuhkan tambahan fasilitator, pemandu, sehingga saya diberikan amanah kembali oleh BGP untuk mendampingi kakak-kakak. Jadi begitu ceritanya kakak-kakak. Jadi sehingga saya bisa bertemu dengan kakak-kakak di sini karena memang diperbantukan untuk mendampingi kembali kegiatan diseminasi. Baik, kakak-kakak, untuk perkenalan saya cukup ya. Kalau terkait dengan keluarga, saya punya istri 1, anak 2. Jangan dibalik ya, kakak-kakak ya. Kemudian kebetulan untuk alamat tempat tinggal saya itu di Trare, kakak-kakak. Jalan menuju ke Pandan Dure, sebelum lapangan sepak bola Trare, itu di depan SMA Muhammadiyah. Jadi kalau dari pertigaan Papilon istilahnya, pertigaan Trare itu 3 rumah dari sana. Nanti kakak-kakak bisa tanya di sana untuk rumah saya, insya Allah semuanya kenal. Karena saya besar lahirnya di Trare ya kakak-kakak ya. Mungkin sementara itu perkenalan dari saya. Selanjutnya kita akan masuk ke perkenalan kakak-kakak nih sekarang. Jadi saya juga harus kenal semua daripada kakak-kakak. Namun perkenalan dirinya dari kakak-kakak ini memang ada panduannya ini kakak-kakak. Jadi kakak-kakak bisa menulis nama ya di kolom chat. Kemudian kakak-kakak sertakan di belakang nama kakak-kakak itu 1 nama benda. Boleh benda hidup, boleh benda mati. Yang mana benda tersebut mampu menggambarkan sosok kakak-kakak. Nah, jadi itu alasannya harus disampaikan. Ya, jadi contohnya misalnya nama Gani, nama bendanya bulan. Alasannya karena saya adalah orang yang suka berbagi sehingga mampu menyinari atau menerangi dan seterusnya. Itu contohnya ya kakak-kakak ya. Bisa dipahami kakak-kakak. Nanti setelah ditulis di kolom chat, nanti saya akan meminta tentu saja dari kakak-kakak untuk menyampaikan langsung atau memperkenalkan diri langsung kepada kita semua. Begitu kakak-kakak. Untuk
kegiatan memperkenalkan dirinya di kolom chat, izin kakak-kakak untuk memandu, itu kolom chat itu ada di pojok kanan bawah ya kakak-kakak, ada tanda seperti kotak ya. Ada seperti kotak begitu, silahkan kakak-kakak boleh tulis di sana namanya siapa, kemudian menulis nama benda, di mana nama benda itu mewakili daripada kakak-kakak. Apa alasannya kakak-kakak menulis nama benda tersebut? Saya berikan waktu dari sekarang kepada kakak-kakak semua untuk mulai memperkenalkan diri melalui kolom chat terlebih dahulu ya, selama kurang lebih 3 menit dari sekarang. Silakan kakak-kakak boleh mulai menulis di kolom chat. Di pojok kanan bawah kakak-kakak ada tanda seperti kotak, kemudian ada sedikit apa ya istilahnya ya, penanda begitu ya. Biasanya tulisan seperti ini, tanda seperti ini biasanya ada di komik-komik ya untuk menunjukkan percakapan yang di pojok kanan. Ya, sudah masuk ada 2 ini kakak-kakak, ada dari Kak Samsul Bahri dan Kak Muhammad Haryanto. Masih belum lengkap ini Kak Samsul Bahri. Ya, alasannya boleh disampaikan langsung ya. Jadi nama, kemudian nama kita gitu ya, nama asli, kemudian nama benda, alasannya. Oke. Oke, terima kasih Kak Samsul, luar biasa. Silakan yang lain, masih ada 12 orang yang belum menulis, silakan kita tunggu ya, 3 menit waktunya. Silakan. Silakan, masih ditunggu untuk kakak-kakak yang lain. Oke, sudah masuk dari Kak Devi, Kak Syakirin, Kak Fajri, Kak Suryat, Kak Devi, Kak Syakirin. Oke, silakan masih ditunggu kakak-kakak sambilan ya. Karena nanti selama pertemuan kita ke depan, kita memang akan banyak menggunakan beberapa aplikasi ya, atau fitur-fitur bawaan dari Gmeet. Namun untuk membiasakan diri, mungkin kita maksimalkan dulu kolom chat yang ada di Gmeet ini. Nanti kalau memang sudah terbiasa, kita akan mulai mencoba menggunakan beberapa aplikasi seperti PickJam dan lain sebagainya. Baik, 1 menit lagi, kakak-kakak. 1 menit lagi.
Bebas ya nama bendanya kakak-kakak. Boleh benda mati, boleh benda hidup. Baik, cukup ya kakak-kakak ya. Sudah 3 menit. Selanjutnya sambil yang belum menuliskan nama di kolom chat sambil menunggu. Namun saya akan mulai dari yang paling atas dulu ini. Dari Kak Samsul Bahri. Silahkan Kak Samsul Bahri untuk menyampaikan, memperkenalkan diri, nama, kemudian nama benda, kemudian apa alasannya kakak mengambil benda tersebut. Silahkan, waktunya saya berikan kepada Kak Samsul. Silahkan Kak Samsul. Izin kakak-kakak, Kak Samsul disilahkan. Untuk yang lain, mohon untuk mic-nya tetap di off-kan begitu. Izin untuk Kak Samsul yang diperkenankan untuk meng-on-kan mikrofonnya. Silakan. Apakah Kak Samsul masih bersama dengan kita? Kak Samsul Bahri. Halo Kak Samsul. Ya, Kak. Dia lagi selesaiin zikiran mungkin. Oke, berarti melanjutkan zikirannya ya. Oke, baik. Makasih Kak Suryat infonya. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Kita lanjutkan di bawahnya Kak Samsul. Itu ada Kak Muhammad Haryanto. Silakan Kak Haryanto. Ini saya panggilnya Kak Muhammad atau Kak Haryanto. Ini silakan. Baik, terima kasih kakak-kakak. Terima kasih Bapak fasilitator. Baik, nama saya Muhammad Haryanto. Di sana ada kata ontel. Kenapa? Ontel itu kan bagian dari budaya, tradisi. Sepeda pertama yang ada, atau mungkin kendaraan pertama yang ada di Indonesia yang orang kenal sebelum ditemukannya mesin bermotor. Jadi kenapa saya memilih kata ontel itu? Alasannya adalah supaya kita bisa lebih mengenal tentang masa lalu. Masa lalu boleh suram, tapi masa depan harus cemerlang. Itu juga kaitannya dengan kita mengikuti program PKG ini, yang harapan kedepannya agar kita selaku guru olahraga bisa menjadi lebih baik. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta aplausnya dong kakak-kakak di kolom. Iya, terima kasih ya kakak-kakak. Tepuk tangannya untuk Kak Haryanto. Jadi Kak Haryanto tapi jangan sampai jangan move on ya. Jangan sampai karena Siap, Kak. jadi kadang kita banyak yang tidak bisa melupakan masa lalu, itu bahaya itu Kak ya. Oke, tetap move on ya. Makasih Kak Haryanto. Selanjutnya Kak Samsul Bahri sudah tadi lolos. Fajri, Kak Fajri Ahmad. Silakan Kak Fajri. Waktunya disilakan. Ya, baik izin kakak. Nama saya Ahmad Fajri Ramzi, bisa dipanggil Fajri. Saya dari Malah, Desa Muntung Beter, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur. Saya milih kata kopi karena kopi itu merupakan karya yang bernilai yang dihasilkan dari sebuah proses yang cukup panjang. Dan cara membuat kopi pun tidak instan. Ya, begitulah hidup. Karena tidak bisa hidup
dengan gampang. Kita semua melalui hidup seperti kopi. Itulah sebabnya saya milih kata kopi. Terima kasih kakak. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luwak white coffee. Yes. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Kak Fajri ya. Makasih Kak Fajri filosofi kopinya. Tapi jangan sponsor ya Kak Fajri ya. Baik. Selanjutnya setelah Kak Fajri di sini ada Kak Suryat Aspar. Silakan Kak Suryat Aspar. Ya, izin semuanya kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryat Aspar dari Desa Rumbu. Kenapa saya ambil angka 10? Karena angka 10 itu bagi saya adalah angka keberuntungan yang bisa membagi-bagi semua keberuntungan saya kepada teman-teman dan kakak-kakak. Cukup hanya itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suryat, makasih ya. Angka 10 angka keberuntungan. Saya kirain angkanya Messi ya. Baik, selanjutnya tadi Kak Haryanto sudah, Kak Suryat sudah, Kak Devi yang paling cantik ini di kelas kita, kakak-kakak. Silakan Kak Devi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Devi Agustina Sapitri, alamat Jerua, Desa Motong Beter. Nah, kenapa saya pilih pulpen di situ? Jadi pulpen itu sangat Sangat tajam. tajam. Nggak, stop. Bentar dulu. Alat untuk menulis dan menggambar. Jadi sangat berguna bagi pelajar di Indonesia. Karena dari sejak dini kita menggunakan pulpen untuk menulis. Jadi kenapa saya pilih pulpen di situ? Harapan saya agar saya bisa seperti pulpen, sangat berguna. Semoga dapat berguna bagi banyak orang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih plusnya dong kakak-kakak untuk Kak Devi. Pulpen ya, kecil tapi berguna. Katanya Kak Devi. Amin. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat ya selalu Kak Devi. Selanjutnya Kak Syakirin. Silakan Kak Syakirin. Kak Syakirin, apakah masih bergabung dengan kita atau mungkin sedang tidak berada di depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Syakirin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamat Malah, Desa Montong Beter, Kecamatan Sakra Barat. Cukup sekian dan terima kasih. Kak Syakirin belum menyampaikan bendanya apa nih yang menggambarkan Kak Syakirin. Alasannya apa? Silakan Kak Syakirin. Oke, mungkin Kak Syakirin mungkin ada sesuatu ya, makanya tidak bisa terlalu keluar. Sumber kehidupan. Air sumber kehidupan. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, minta aplausnya untuk Kak Syakirin. Ini air ini Kak. Jadi jangan main-main kalau nggak ada air. Di Montong Beter kalau nggak ada air susah ya Kak ya. Baik, terima kasih Kak Syakirin. Selanjutnya Kak Isna, Kak Muhammad Isna. Halo, selamat malam. Selamat malam, saudara-saudaraku, kakak-kakakku.
Salam kenal, saya kebetulan baru di Sakra Barat, Pak Fasil. Siap, silakan. Ya, saya Husnul Isnaini, saya domisili di Pauk Motong, Kecamatan Mas Bagi. Ya, saya ngajar di SMP Negeri 1 Sakra Barat. Ya. Halo kakak. Siap, silakan dilanjutkan Kak Isna. Ya, saya ambil kata benda pelampung, Pak. Ya. Jadi pelampung ini alat untuk berenang pemula, alat untuk mengapung, alat untuk mengasah kemampuan dalam berenang. Ya, pelampung ini saya anggap sebagai PKG-nya PJOK. Jadi saya berenang dari PKG ini saya harus mengapung sebagai wadah atau apa istilahnya pelampung PKG ini adalah wadah untuk tempat kita belajar, untuk kita mengasah diri dalam belajar. Itu saja Pak Fasil. Terima kasih Muhammad Isnaini ya nama panjangnya. Di SMP Negeri 1 Sakra Barat. Terima kasih Kak. Selanjutnya kita lanjut ke Kak Lukmanul Hakim. Silakan Kak Lukman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama nama saya Lukmanul Hakim dari Lingkuk Laki, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat. Di sana saya pilih payung ya Kak ya. Kita semua tahu payung itu berfungsi sebagai apa? Sebagai pelindung dari panas maupun hujan ya. Saya di situ sebagai pelindung dari istri, anak, dan orang-orang terdekat saya. Terima kasih. Terima kasih, keren Kak. Jadi Kak Isna ini pelindung ya untuk keluarganya, luar biasa. Jadi yang harus dilindungi yang utama itu keluarga dulu ya, Kak Lukman ya. Baik, selanjutnya Kak Muhammad Fahrul Rozi, bener ya? Oke, silakan Kak Fahrul Rozi. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul Rozi, alamat Jirwe, Desa Mentung Beter. Ya, di sana saya memilih bola karena menurut saya di dalam olahraga sepak bola, saya sudah menemukan banyak teman, banyak kawan, bukan lawan. Ya, terima kasih. Baik, kita berikan aplaus untuk Kak Fahrul Rozi. Bola ya, Kak ya. Jadi banyak teman, bukan lawan. Memang harusnya kita menjunjung nilai-nilai dan nanti itu ada ya kakak-kakak ya di modul yang nanti kita bahas bahwa bagaimana kemudian kita mengembangkan nilai-nilai atau filosofi olahraga itu harus kita kedepankan. Bahwa sebenarnya kita itu tidak pernah ya, walaupun kita bertanding, berlomba, apapun namanya, tidak ada sebenarnya lawan itu. Ya, semua itu adalah kawan. Kita itu hanya bertanding untuk mengalahkan diri kita sendiri, bukan mengalahkan siapapun sebenarnya. Ya, hanya kemudian medianya itu orang. Ya, baik, terima kasih Kak Muhammad Fahrul Rozi. Selanjutnya Kak Ahlun Nasar, bener ya, Kak Ahlun Nasar. Maaf kalau mungkin belum pas namanya. Ya benar, Kak Ahlun Nasar ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Nazar. Benda yang saya pilih adalah sandal. Biarpun sandal diinjak-injak, tapi dapat melindungi kaki. Luar biasa, keren Kak Ahlun. Ada lagi? Ngarang. Oke, sandal ya. Ngarang ini Pak, Kak.
Ya, tapi kita harus tanya ini sandalnya sandal apa dulu kan begitu ya. Why dan why. Jepit. Jangan sandalnya Kak Ahlun Nazar ini kan sandalnya yang di sport station atau yang di Sandal skiway. ya. Nah, jadi mahal, jadi lebih mahal nanti dari pakaian yang ada di atas ya. Baik, Jangan jadi sandal kalau diinjak. Justru makasih. kita diharuskan tidak pakai sandal buat agar tidak rematik, Pak. Oke, makasih Kak Fajri. Selanjutnya Kak Samsul Bahri. Ya, silakan Kak Samsul. Terima kasih. Izin teman-teman yang lain. Nama saya Samsul Bahri. Alasan saya memilih sound karena ya sound itu Karena bisa ngedance. Selain sebagai alat peraga, bagi saya sound ini adalah berkah buat saya. Kenapa? Dengan adanya musik sound, saya bisa senam, saya bisa keliling kemana saja, malahan baik itu baik daerah maupun di luar daerah. Saya bisa berkontribusi, bisa berkolaborasi sama setiap gender. Kita banyak pengalaman, banyak teman, banyak rezeki, dan segalanya. Artinya, hidup itu penuh berkah. Terima kasih. Semi udah kuat teriak-teriak ya. Terima kasih Kak Samsul Bahri. Ada yang belum, kakak-kakak? Harusnya ada Sedikit 12 tambahan, orang. Kak. Tapi Pak Sam, jangan lupa. Oke. Soalnya jangan dipakai demo. Baik, silakan kalau ada Sedikit yang tambahan. Masih belum ada ini, Kak Fahani belum. Burhanuddin. Ya, Kak Burhanuddin benar belum ada. Kak Muhammad Alawi, kemudian Kak Masdan, benar ya? Ya, yang Kak belum Fani. ada. Kak siapa? Kak Fani. Fani, nama panjangnya. Siapa nama panjang itu enggak tahu saya. Pak Rimatullah. Pak Rimatullah belum. Rimatullah. Ya. Tinggal 4 orang yang belum masuk ini, Kak. Benar. Tinggal 4 orang, Kak. Oke, berarti yang lain sudah semua ya memperkenalkan diri ya, kakak-kakak ya. Ya. Mungkin untuk saya melanjutkan, kakak-kakak, terima kasih untuk perkenalannya yang luar biasa. Saya akan melanjutkan untuk melanjutkan sesi sesuai dengan yang ada di PPT. Baik. Adapun kegiatan kita pada malam hari ini, kakak-kakak, di mana nanti kita akan ada di materi orientasi. Tadi sudah masuk 45 menit, kemudian tetap 45 menit. Kita masih punya waktu 45 menit ke depan ya, kakak-kakak. Kita sudah beranjak di 45 menit pertama. Saya akan langsung saja untuk mempercepat kegiatan kita. Jadi ini apa namanya yang menjadi tujuan daripada sesi materi orientasi PKG ini, yaitu yang pertama fasilitator dan peserta, saya dan kakak-kakak saling mengenal. Kemudian yang kedua, kakak-kakak nanti diharapkan memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Penekanannya berpusat pada peserta didik. Yang ketiga nantinya peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan juga kekhawatiran yang mungkin muncul selama program ini. Nanti kakak-kakak bisa curhat ya, apa yang menjadi harapannya, apa yang menjadi kekhawatirannya. Jujur aja, nanti kita buka-bukaan ya. Tempat peserta nanti dapat merumuskan kesepakatan kelas nih kakak-kakak. Jadi nanti kita bentuk pengurus kelasnya, kita menyepakati beberapa hal yang kemudian kita jadikan pedoman. Yang kita yakini menjadi keyakinan kelas kita nantinya ya, sehingga kita bisa mampu melaksanakan kegiatan ini nanti dengan lancar sampai dengan akhir program ini. Oke, yang selanjutnya ini apa sih yang menjadi tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Kakak-kakak bisa menjawab di kolom chat ya, bebas. Saya berikan waktu kurang lebih 2 menit. Apapun jawabannya, kakak-kakak
Jangan takut, jangan kemudian merasa ada yang salah benar. Silahkan dituliskan jawabannya di kolom chat. Apa sih menurut kakak-kakak ini kira-kira yang menjadi tujuan daripada pelajaran PJOK di sekolah? Ya, silahkan kakak-kakak. Saya tunggu jawabannya di chat ya. Baik, waktunya 2 menit aja dah kak, silakan. Tolong chat ya kakak-kakak. Kakak, apa tujuan dari pelajaran PJOK di sekolah? Nah, 2 menit ya. Izin Kak Muhammad Fahru Rozi, mic-nya mungkin belum di off kan sehingga bocor suaranya. Ya, oke, terima kasih. Oke, sudah masuk dari Kak Syakirin, Kak Devi. Oke, baru 2 orang. Yang lainnya saya tunggu. Kak Samsul. Oke. Baru 3 orang ya dari Kak Devi, Kak Syakirin. Izin Kak Fadil untuk share screen-nya. Izin ya Kak Fadil mungkin salah tekan sehingga melakukan presentasi. Oke, sudah masuk beberapa jawaban dari Kak Isna. Oke. Kak Lukmanul Hakim masuk, Kak Muhammad Haryanto. Oke. Silakan kakak-kakak. Masih ditunggu ya jawabannya ya. Hmm. Oke. Ada yang lain, Kak Suryat. Oke, Kak Suryat ini bakat ya, atau prestasi mungkin maksudnya. Kemudian kalau Kak Fajri ini untuk kesehatan dan kebugaran. Kak Haryanto kebugaran juga. Kemudian ada yang lain Kak Lukman untuk menemukan bakat. Oke, Kak Lukman ini bakat ya, bakat atau prestasi mungkin maksudnya. Baik, sambil menunggu jawaban yang lain kakak-kakak, ini saya bisa kelompokkan ya jawaban kakak-kakak.
itu dari beberapa izin Kak Fadil bisa di stop sharing ya, Kak Fadil Aswari. Kak Fadil kayaknya melakukan presentasi sehingga presentasinya terlempar. Sebentar. Oke, baik kakak-kakak. Saya minta nih pendapat ya. Bukan berarti yang saya minta ini kemudian tapi paling tidak mewakili ya jawabannya ya. Saya minta Kak Suryat nih. Kak Suryat, apa yang menjadi tujuan menurut Kak Suryat dari pelajaran PJOK? Silakan Kak Suryat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan PJOK itu adalah memberikan siswa-siswi agar tubuhnya sehat, bugar, dan riang membelajar, dan bisa menunjukkan bakat atau prestasi anak-anak siswa-siswi yang ada di sekolah. Baik, minta aplausnya dong untuk Kak Suryat, kakak-kakak yang lain. Oke, selanjutnya kemudian Kak Haryanto. Kak Haryanto, silakan Kak Haryanto. Kak Haryanto. Baik, terima kasih Kakak Fasil. Ini saya bacakan menurut pendapat saya ya, mungkin ada yang keliru, mohon diperbaiki. Jadi tujuannya adalah memberikan pengetahuan bagi peserta didik tentang bagaimana cara agar mereka bisa menjaga tingkat kebugaran, terutama jasmani dan rohani. Dan bila perlu saya tambahkan di sini, tujuannya adalah untuk memberikan tingkatan kesehatan bagi peserta didik, terutama dalam menghadapi proses belajar mengajar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta aplausnya kakak-kakak untuk Kak Haryanto. Selanjutnya saya satu lagi ya, yang mensana incorpori sano. Kak Syakirin, silakan Kak Syakirin. Seperti apa maksudnya nih Kak Syakirin? Apa tujuan dari pelajaran PJOK di sekolah menurut Kak Syakirin? Kak Syakirin? Halo, mungkin masih unmute. Izin kakak lanjut dulu, lanjut yang lain aja dulu. Oke, Izin yang dulu. Oke, baik. Mungkin itu saja ya dulu ya, cukup dua dulu. Baik, kakak-kakak. Ini yang kemudian menjadi sesuatu yang harus kita luruskan bersama. Kalau dalam bahasa kerennya adalah paradigma yang harus kita rubah. Tidak salah apa yang kemudian kakak-kakak sampaikan, karena memang selama ini kan kita memang berada pada kondisi di mana memang lingkungan kita, kebutuhan kita itu memang menuntut hal itu. Nah, itulah yang kemudian akan kita kembalikan bersama kepada tujuan daripada pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Baik, selanjutnya. Nah, ini dia kakak-kakak. Ketika kita mengatakan bahwa PJOK itu adalah mata pelajaran yang kemudian mampu untuk menciptakan sebuah prestasi untuk olahraga, ini menjadi sesuatu yang kebenarannya perlu untuk kita kaji ulang. Karena kita ketahui bersama bahwa untuk mencapai sebuah prestasi tentu kita harus memenuhi ya prinsip-prinsip daripada sebuah olahraga prestasi. Sedangkan PJOK itu kan adalah sebuah pembelajaran pendidikan jasmani yang apabila kita kaitkan dengan prestasi tentu masih jauh ya dari sebuah kata ideal untuk kita mencapai sebuah prestasi ya. Jadi apabila kita kaitkan ini ada data ya kakak-kakak 40 tahun terakhir ini.
dari tahun 1982 sampai kemudian 2018, grafik daripada prestasi olahraga kita itu cenderung lebih banyak turunnya daripada naiknya. Di tahun 2014 sampai 2018 di sana ada grafik yang meningkat. Ini meningkatnya karena kita kebetulan jadi tuan rumah waktu itu kakak-kakak ya, Asian Games-nya ya. Jadi selama kemudian kita tidak menjadi tuan rumah, cenderung grafik prestasi kita menurun. Nah, hal ini tentu menjadi sesuatu yang secara tidak langsung mampu menunjukkan signifikan bahwa memang perkembangan PJOK itu tidak bisa dikatakan menjadi sesuatu yang kemudian menunjang prestasi ya, atau mampu menyumbangkan prestasi untuk olahraga kita. Ya, jadi itu paradigma pertama yang harus kita sama-sama luruskan. Yang kedua, nah ini dia kakak-kakak. Nah ini dia. Apa ini? Itu badut kakak-kakak. Badut ini kalau kakak-kakak biasa mengajak putra-putri kita, ini putra-putri kita secara umum ya, ketika kemudian dia bertemu dengan badut, dia pasti merasa senang, merasa gembira, ya, jadi sesuatu yang bisa menghibur. Nah, PJOK selama ini juga banyak yang beranggapan sebagai sebuah ajang rekreasi atau hiburan dari penatnya proses pembelajaran yang ada di sekolah dari mata pelajaran yang lain. Jadi kalau dihubungkan dengan ini, tentu saja ini menjadi sesuatu yang perlu juga kita luruskan bersama, bahwa PJOK itu bukan hiburan, ya. Jadi pembelajaran PJOK itu bukan sebagai sebuah kegiatan untuk kita katakan sebagai sebuah hiburan, ya. Jadi bukan, karena hiburan itu tentu saja tidak identik dengan PJOK. Jadi hiburan itu identik dengan badut, ya, misalnya badut, hal-hal yang menyenangkan, gitu ya. Kemudian asumsi yang lain lagi, ini tadi ada ya, untuk kebugaran. Apakah betul PJOK itu mampu untuk meningkatkan kebugaran? Ini kenyataan yang harus kita sadari ya, mau tidak mau harus kita akui bahwa pembelajaran PJOK kita itu ketika dikaitkan dengan apa yang kita sebut untuk meningkatkan kebugaran, ini jauh panggang dari api. Kakak-kakak tidak heran ya bagaimana pembelajaran PJOK di sini kemudian lebih banyak dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak mencerminkan mampu meningkatkan kualitas kebugaran kita. Di olahraganya dengan membaca koran atau artikel olahraga tentu tidak memungkinkan ya untuk kita meningkatkan kebugaran. Kemudian olahraga di tempat yang cukup sempit gitu ya, melakukan aktivitas jasmani di tempat yang cukup sempit, cukup padat, dengan peralatan yang sangat terbatas misalnya gitu ya, dengan kondisi yang tidak kondusif, tentu juga tidak akan mungkin mampu meningkatkan kebugaran. Kemudian pembelajaran PJOK juga kadang diisi dengan kegiatan-kegiatan yang kemudian jauh sebenarnya untuk meningkatkan kebugaran. Kadang anak-anak kita disuruh ngangkat meja, disuruh bersih-bersih, tentu saja ini menjadi sesuatu yang harus kita kritisi bersama. Bahwa untuk mencapai sebuah tingkat kebugaran dengan aktivitas yang ada, ini tentu menjadi sesuatu yang mustahil atau tidak mungkin. Nah, ini dia kakak-kakak yang menjadi tantangan utama PJOK kita adalah adanya krisis identitas, ya. Jadi kesulitan kita sebagai guru olahraga juga ternyata memang memiliki kesulitan untuk mendefinisikan siapa diri kita, ya. Siapa diri kita, seperti apa mata pelajaran PJOK itu di dalam kapasitasnya di sebuah sekolah sebagai sebuah mata pelajaran. Kemudian kita mengalami krisis arah. Jadi kita tidak memiliki tujuan yang jelas yang terkait dengan the best interest of the whole child. Jadi ketertarikan kita terhadap
sebuah pembelajaran yang berpihak kepada anak-anak itu menjadi sesuatu yang kemudian masih belum mampu kita wujudkan. Kemudian krisis fokus, memang pembelajaran PJOK ini selalu banyak dikaitkan dengan hal-hal yang terlalu luas, terlalu banyak hal yang ingin kita tuju, terlalu banyak capaian yang ingin kita capai, sehingga menyebabkan PJOK kehilangan fokusnya. Jadi ada 3 tantangan daripada pembelajaran PJOK kita, kakak-kakak, selama ini yang mau tidak mau harus kita sadari bahwa kita kehilangan identitas, kehilangan arah, dan kehilangan fokus. Nah, ini yang harus kita samakan, bahwa kita membutuhkan penyamaan persepsi atau rekonseptualisasi, bahwa PJOK itu adalah sebuah pembelajaran dan engagement peserta didik. Jadi tujuan utama daripada PJOK ini harus kita garis bawahi kakak-kakak, yaitu mampu mendorong dan mendukung semua anak kita dalam menempuh perjalanan yang nantinya akan dipandu secara pedagogis dan disusun secara terstruktur untuk membantu mereka, murid-murid kita maksudnya, menemukan nikmat dan manfaat daripada latihan-latihan kebugaran, latihan-latihan olahraga, dan kegiatan bermain yang dilakukan secara aktif di dalam kegiatan pembelajaran PJOK. Nah, ini dia kakak-kakak. Jadi PJOK itu memang harusnya kita dorong peserta didik itu untuk engaging dan enjoying. Jadi engaging itu begini kakak-kakak. Jadi peserta didik kita itu tidak hanya menjadi objek yang kemudian kita paksa begitu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan perintah kita saja. Tidak. Itu tidak engaging. Engaging itu harusnya kemudian peserta didik kita itu juga mengambil bagian. Dia memiliki suara, dia memiliki hak, dia juga memiliki peran untuk terlibat ya, terlibat. Engaging itu terlibat di dalam merencanakan sebuah pembelajaran, melakukan penilaian di dalam sebuah pembelajaran, dan terlibat secara aktif di dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian PJOK juga harus mampu memfasilitasi anak-anak untuk enjoying. Jadi enjoying itu mereka benar-benar bukan hanya senang ya, tetapi menikmati. Beda ya antara senang sama menikmati. Jadi menikmati itu kemudian nanti akan membawa kepada sebuah pembelajaran yang bermakna untuk peserta didik kita. Nah, implikasinya atau manfaatnya ketika pembelajaran itu bermakna nantinya anak-anak ini tentu akan mendapatkan sebuah pengalaman belajar yang kemudian berkesan. Nah, berkesan ini yang kemudian nantinya akan mereka bawa di dalam proses perjalanan mereka ke depannya untuk melakukan kegiatan aktivitas fisik atau aktivitas jasmani itu sepanjang hayatnya. Itu yang kita inginkan kan kakak-kakak. Jadi jangan sampai kemudian kegiatan aktivitas jasmani atau aktivitas fisik itu hanya selesai atau hanya dilakukan oleh peserta didik kita selama mereka duduk di bangku sekolah. Itu yang tidak kita inginkan. Tapi bagaimana kemudian kita ingin menciptakan sebuah pribadi-pribadi atau murid-murid yang nantinya menjadikan kegiatan aktivitas jasmani itu sebagai aktivitas sepanjang hayatnya. Sehingga menjadi sebuah rutinitasnya. Sehingga terciptalah nantinya sebuah pribadi-pribadi yang produktif, yang aktif sepanjang hayatnya. Gitu ya kakak-kakak. Nah ini dia perkembangan pembelajaran PJOK. Jadi kondisi saat ini seperti itu ya. Kemudian kondisi yang diharapkan tentu saja harus ada perubahan ya. Nah tujuan dan dampak dari program ini dia yang menjadi garis besar
daripada tujuan dan dampak dari program PKG PJOK ini. Jadi mengembangkan kompetensi guru PJOK, ya, yang tadi kakak-kakak kita harus terus belajar untuk peningkatan kompetensi, kemudian meningkatkan kolaborasi di dalam komunitas belajar. Jadi nantinya kegiatan PJOK itu tentu saja juga harus mampu mendorong keterlibatan daripada rekan sejawat atau komunitas-komunitas lain di luar daripada kita sebagai guru PJOK. Kemudian nantinya melahirkan tentu saja dari kegiatan pengembangan kompetensi dan kolaborasi itu, nanti kita mampu, guru PJOK diharapkan mampu untuk memfasilitasi sebuah pembelajaran PJOK yang berkualitas, berpusat pada murid, dan bermakna. Tentu saja dengan sebuah proses itu nantinya akan melahirkan peserta didik Indonesia yang mandiri, yang mampu berpartisipasi secara aktif sepanjang hayatnya, gitu ya, berpartisipasi di dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Nah, kakak-kakak ini harus dijadikan catatan supaya nanti tidak menjadi sesuatu yang membebani, bahwa di pertemuan awal ini kita nanti ada tugas yang harus kakak-kakak siapkan mulai sekarang. Walaupun tugas ini nantinya akan kita lakukan itu nanti pada saat kegiatan luring, ya. Kegiatan luring itu nanti kita akan membahas terkait dengan tugas yang di pertemuan pertama ini sudah disampaikan. Apa itu tugasnya, kakak-kakak? Ini dia pengantarnya. Jadi nanti di pembelajaran yang pertama ini di konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif, dimulai nanti kakak-kakak itu melakukan sebuah kegiatan praktek pembelajaran PJOK, ya, di mana kakak-kakak nanti diawali dengan merencanakan sebuah pertemuan pembelajaran, kemudian perencanaan itu diwujudkan di dalam sebuah kegiatan praktek pembelajaran, ya, di mana tidak usah mempersulit diri, jadi buat perencanaan, buat kegiatan praktek mengajarnya sesuai dengan kondisi dan di mana jenjang kakak-kakak mengajar, ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang memungkinkan di lingkungan kakak-kakak. Ini dia hal-hal yang perlu diperhatikan kakak-kakak. Jadi ada praktek, ya, pembelajaran selama 30 menit kakak secara alami yang harus dilakukan oleh kakak-kakak dari kegiatan awal, pendahuluan, inti, dan penutup. Intinya kegiatan terus direkam secara utuh dan tanpa diedit. 30 menit, ya, kakak-kakak dari pendahuluan, inti, dan penutup. Tanpa edit, ya. Kemudian untuk penempatan kamera tentu saja harus mampu menangkap semua peserta didik dan kakak-kakak di dalam proses pembelajaran. Kemudian suaranya harus terdengar, ya, kakak-kakak, ya. Kemudian nantinya video pembelajaran yang sudah kakak-kakak buat ini nanti akan diunggah, ya, di dalam LMS. Apa yang diunggah? Dua tadi kakak-kakak, RPP atau modul ajar dan juga link rekaman yang sudah kakak buat, gitu ya. Batas waktu pengunggahannya ini untuk kita kakak-kakak di 8 Oktober di sini pada saat elaborasi isi modul 2.1. Jadi kalau dihitung dari sekarang masih ada waktu 1 bulan karena sekarang tanggal 9, ya, kurang lebih selama 30 hari kakak-kakak punya kesempatan untuk melakukan perekaman, penyusunan modul ajar atau RPP yang dilanjutkan dengan proses perekaman aktivitas pembelajaran atau praktek pembelajaran. Sampai di sini kakak-kakak, kita lanjut. Ada yang ditanyakan mungkin sebelum saya lanjut? Samsul Bari, silakan. Izin bertanya? Ya, silakan. Izin bertanya? Boleh, boleh. Tadi dijelaskan masalah ada tugas pembuatan perangkat pembelajaran. Yang saya tanyakan, apakah dia berbentuk
dia video mengajar atau hanya sekedar perangkat pembelajaran itu aja? Oke. Saya jawab langsung ya, Kak Samsul ya. Jadi Iya, bentuk iya siap. tugas ini ada dua, Kak. Satu, rencana pembelajaran. Rencananya itu bisa berbentuk RPP, bisa berbentuk modul ajar. Silahkan bebas ya. Kemudian, rencana pembelajaran atau modul ajar yang dibuat itu dipraktekkan. Kemudian, di dalam kegiatan aktivitas pembelajaran. Nah, prakteknya itu direkam, Kakak. Nah, rekamannya itu yang kemudian nanti diunggah ke dalam LMS. Itu, Kak Samsul, cukup jelas? Oke, oke siap, siap sudah. Paham. 1 bulan kakak-kakak, masih panjang waktunya, tapi jangan lalai. Baik, kita lanjut ya kakak-kakak, karena kita masih punya waktu hanya tinggal 15 menit. Baik, kita bisa selesaikan modulnya. Kemudian, sebentar. Kak Burhanuddin, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Nanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Ketua. Bisa enggak RPP-nya 1 lembar? Iya, makanya 1 lembar itu. RPP 1 lembar itu, Pak ya? Iya, makanya untuk pembelajaran sudah. Aman ya? Oh iya. Lanjut ya. Apa lagi? Boleh, silakan. Sudah, hanya itu aja, Pak. Makasih banyak. Sama-sama, Pak Bur. Durasi videonya berapa menit? 30. Durasi videonya 30 menit. Nanti ada kok kakak-kakak di LMS juga ya, petunjuk daripada terkait dengan tugas tersebut ya. Nanti kalau tidak, saya juga akan kirimkan nanti screenshot dari PPT ini supaya nanti dijadikan panduan ya. Oke, lanjut ya kakak-kakak. Masih banyak, Pak ya. Gimana Kak? Terima kasih Pak, lanjut. Oke, lanjut ya. Nah, ini dia kakak-kakak. Ini kan menjadi sesuatu yang pasti ada di dalam hatinya kakak-kakak. Apa itu? Yaitu memetakan harapan dan kekhawatiran kakak-kakak ini sebagai peserta diseminasi di dalam program PKG PJOK ini. Jadi di sini tentu saja saya selaku fasilitator pemandu juga harus mampu ya, mampu untuk mengetahui kegelisahan kakak-kakak, gitu ya. Kemudian harapan kakak-kakak yang nantinya itu akan menjadi modal kita untuk kita melakukan kegiatan pembelajaran ini, melakukan sebuah pendekatan-pendekatan atau strategi-strategi bagaimana kemudian nantinya pembelajaran ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi tentu saja pembelajaran ini harus mampu nantinya menciptakan sebuah pembelajaran yang bermakna ya dan berharga untuk kakak-kakak semua, untuk saya juga secara pribadi. Nah, ini sekarang kita mulai mengerjakan tugas lagi, kakak-kakak di kolom chat saja, pendek, singkat, padat, dan jelas. Ada 3 pertanyaan, tapi saya kelompokkan satu-satu dulu pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang pertama nantinya, apa yang menjadi harapan kakak-kakak selama mengikuti pendidikan PKG PJOK? Jawabannya sebenarnya boleh lebih dari 1, tetapi cukup 1 saja. Dijawab singkat, padat, dan jelas di kolom chat kakak-kakak. 1 pertanyaan itu saya berikan waktu selama kurang lebih 2 menit untuk mengerjakan. Begitu ya kakak-kakak ya. Silakan boleh dimulai dengan menjawab di kolom chat. Apa yang menjadi harapan daripada kakak-kakak dalam mengikuti pendidikan PKG PJOK ini? Silakan kakak-kakak, saya tunggu 2 menit ya. Silakan dijawab di kolom chat kakak-kakak. Harapan kakak-kakak selama mengikuti nanti pendidikan PKG ini.
1 menit lagi kakak-kakak untuk pertanyaan pertama. Singkat, padat, dan jelas. Kak Samsul, jawabannya sudah masuk. Bisa berkolaborasi sesama peserta. Oke, luar biasa. Kak Suryat, strategi mengajar dan peningkatan potensi bagi peserta didik. Oke. Kak Isna, meningkatkan kompetensi, mengubah pola pembelajaran selama ini saya anggap masih sangat kurang yang bersifat konvensional. Luar biasa Kak Isna, terima kasih jawabannya. Yang lain kakak-kakak masih kita tunggu. Bebas ya kakak-kakak ya jawabannya. Tidak perlu takut, seperti yang saya sampaikan tadi di pembukaan orientasi. Tidak ada namanya salah dan benar. Salah itu menjadi sebuah proses untuk menjadi benar. Tidak pernah salah itu malah menjadi sesuatu yang perlu dipertanyakan. Berarti kita tidak pernah melakukan apa-apa kalau nggak pernah salah ya kakak-kakak ya. Meningkatkan kompetensi, Kak Depi mengikuti untuk bisa mengasah skill sebagai guru PJOK. Makasih Kak Depi, Kak Haryanto. Oke. Yang lainnya masih kita tunggu. Oke. Oke, selanjutnya Kak Burhan sudah masuk. Ingin menjadi pendidik yang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Oke, luar biasa Kak. Jadi ya mengikuti perubahan zaman ya. Memang harus begitu, kita harus mampu menyesuaikan diri. Kemudian Kak Fajri, harapannya supaya semua menjadi guru PJ yang berguna bagi nusa dan bangsa. Semangat merdeka Kak ya. Kemudian Kak Syakirin meningkatkan kompetensi. Baik, terima kasih kakak-kakak yang sudah menjawab. Ya, yang lainnya sambil isi ya jawabannya. Kemudian saya akan tulis lagi untuk pertanyaan yang kedua. Ini yang ditanyakan ini apa yang menjadi tantangan ini. Oke, ini pertanyaan keduanya kakak-kakak sudah saya tulis di kolom chat. Apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan kakak-kakak semuanya? Ya, pasti ya ada tantangannya ya kakak-kakak ya. Silahkan boleh dijawab kembali 2 menit di kolom chat. Tantangannya apa nih kakak-kakak untuk mencapai harapan tersebut? Silahkan ditulis di kolom chat. Satu menit lagi untuk pertanyaan kedua ya. Sarana prasarana yang ada di sekolah, Kak Depi, Kak Haryanto, Kak Samsul, waktu yang padat. Oh ya, oke, makasih Kak Samsul. Kak Muhammad Farurozi, keterbatasan fasilitas, oke, fasilitas ya, banyak fasilitas. Kemudian ada yang waktu terbatas. Oke, Kak Ahlun Nazar masih menjawab pertanyaan yang pertama. Oke, sambil menunggu kakak-kakak silakan masih ada waktu 30 detik. Apa yang menjadi tantangannya? Kurang dukungan. Oke, sering menunda-nunda ya pekerjaan. Nah, harus dirubah nih kakak-kakak kalau sering menunda pekerjaan. Kita nggak pernah tahu besok itu pekerjaan kita
bisa jadi banyak, sehingga kalau sekarang ada kesempatan, semakin cepat diselesaikan semakin baik. Oke, kemampuan dalam pengoperasian ya, laptop, oke, nanti ada trik-triknya ya kakak-kakak ya, bisa dengan didampingi nantinya oleh teman yang sudah bisa, dan ini menjadi sesuatu yang tidak sulit sebenarnya ya. Kalau sudah berkali-kali, ini pertemuan kedua, ketiga aja penyesuaiannya Kak. Nanti kalau sudah keempat dan seterusnya sampai pertemuan 21, insya Allah kakak-kakak semua pasti akan bisa ya. Gitu. Yang penting punya kemauan, pasti ada jalan. Tuh. Tantangannya oke, sarana di sekolah, itu yang buat prestasi oke, Kak Suryat, sarana prasarana ya. Oke, fasilitas yang kurang memadai. Oke, makasih kakak-kakak. Secara umum, tantangannya bisa saya kelompokkan menjadi beberapa, yaitu terkait dengan penguasaan IT, kemudian sarana prasarana, ya, yang menunjang di dalam proses kegiatan ini, kemudian kemampuan untuk mengatur waktu ya, karena padatnya kegiatan. Baik, tentu saja kakak-kakak kita berharap bahwa tantangan-tantangan tersebut bukan menjadi sesuatu yang kemudian akan menghalangi kita, gitu. Nanti kita akan belajar juga tentang apa namanya, kekuatan berbasis aset, ya. Jadi aset based thinking, bagaimana kemudian kita berpikir tentang apa yang kita miliki, kekuatan apa yang ada, bukan kita berpikir tentang apa yang tidak ada. Nah, ini yang harus kita tumbuhkan sebagai guru olahraga. Itu yang harus kita kedepankan ya. Baik, selanjutnya kakak-kakak saya akan lanjutkan dengan pertanyaan yang ketiga nih. Setelah kemudian harapan, kemudian tantangannya apa, yang terakhir adalah bagaimana kakak-kakak dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan ya, dan bagaimana mengatasi tantangan tersebut. Nah, ini kakak-kakak diminta untuk menyampaikan atau diminta untuk memikirkan ya, kira-kira bagaimana sih caranya untuk menghadapi atau menyelesaikan tantangan tersebut. Silakan kakak-kakak 2 menit. Saya yakin dan percaya kakak-kakak sebenarnya punya kemampuan untuk dapat menyelesaikan tantangan tersebut. Nah, silakan kakak-kakak terkait dengan sarana seperti apa gitu. Terkait dengan waktu, kira-kira seperti apa nih Kak waktunya harusnya begitu kan? Silahkan. Terkait dengan penguasaan IT atau mengoperasikan laptop atau perangkat, bagaimana kira-kira? Kira-kira silahkan dituangkan di dalam jawaban di kolom chat. 2 menit dimulai dari sekarang. Saya Kak Samsul jawabannya, kemudian Kak Haryanto menggunakan fasilitas yang ada, ini yang kita sebut dengan
berpikir dengan kekuatan yang ada ya, kolaborasi, Kak Fajri, oke, kemudian melakukan modifikasi ketika kemudian ada hal-hal yang tidak ideal ya, begitu. Oke, Kak Burhanuddin, tantangannya tadi, oke, meluangkan waktu untuk belajar. Makasih Kak Burhan, pasti bisa Kak. Ya. Kemudian Kak Suryat, tantangannya, oke, 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 oke. Kak Suryat, oke, dukungan ya, terkait dukungan ini mungkin maksudnya Kak Suryat. Oke, kita berikan pemahaman pelan-pelan Kak Suryat. Memang merubah sesuatu itu tidak bisa langsung instan, tapi paling tidak secara perlahan-lahan perubahan itu akan menghasilkan, ya kita yang penting berusaha melakukan dengan cara pendekatan, ya harus kita coba. Oke. Oke, Kak Isna, ya terkait dengan waktu, meluangkan waktu harus banyak belajar. Kak Syakirin berkolaborasi, kemudian Kak Devi modifikasi menyederhanakan alat yang digunakan untuk praktek. Baik, terima kasih kakak-kakak, walaupun belum semua, tapi paling tidak kakak-kakak yang sudah menuliskan jawabannya di kolom chat, sudah memiliki sebuah pemahaman ya, terkait dengan apa yang menjadi harapan dari kegiatan fasilitasi PKG ini, kemudian apa yang menjadi tantangannya, dan bagaimana caranya kakak-kakak untuk mampu menyelesaikan tantangan dan hambatan yang ada. Baik, terima kasih. Berikan applause untuk kita semua, kakak-kakak hebat. Luar biasa. Jadi kakak-kakak sudah mampu mengidentifikasi ya, apa yang menjadi tantangan, kemudian bagaimana untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Baik. Selanjutnya kakak-kakak, nah ini dia kesepakatan kita. Bukan hanya di kegiatan malam hari ini, tetapi juga untuk kedepannya, bagaimana kemudian kita semuanya ya kakak-kakak, yang pertama memiliki kesempatan berpendapat. Jadi kakak-kakak boleh menyatakan pendapatnya, kemudian harus berpikir terbuka dan saling menghormati kakak-kakak ya. Jadi kita tidak boleh kemudian menganggap jawaban kita, pemikiran kita itu menjadi sesuatu yang paling benar, kemudian merendahkan jawaban atau merendahkan rekan kita atau kakak-kakak yang lain. Yang ketiga, ketika kemudian ada peserta atau kakak yang sedang berbicara, maka yang lain tolong untuk mendengarkan, kemudian berpartisipasi penuh, artinya hadir secara utuh ya kakak-kakak dari awal pertemuan sampai dengan akhir. Yang kelima, ini dihimbau ya kakak-kakak untuk kameranya selalu on cam, tentu saja dengan syarat ketika kemudian tidak ada masalah dengan jaringannya ya, begitu ya. Kemudian hal-hal yang lain terkait dengan yang belum disepakati bisa nanti kita akan tuangkan dalam kesepakatan berikutnya. Nah, jadi ini kesepakatan kita ya kakak-kakak. Baik, untuk materi ini atau orientasi sudah habis. Selanjutnya saya akan share untuk materi satu lagi. Saya minta waktunya kurang lebih 10 menit lagi terkait dengan materi ini. Ya, kita lanjut aja ya kakak-kakak. Kita masuk ke materi modul 1.1 terkait refleksi perubahan paradigma diri. Ini yang tadi di awal kakak-kakak saya sudah sampaikan bahwa kita harus mau melakukan sebuah perubahan demi kebaikan. Maka apa yang menjadi keyakinan kita selama ini yang mungkin sebenarnya belum tepat sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan di dalam proses pembelajaran PJOK, itu harus mau kita membuka diri untuk berubah. Tujuannya tentu saja di sini mampu melakukan sebuah refleksi, ya, bagaimana pembelajaran PJOK itu kita ambil sebagai sesuatu hal yang harus kita ambil manfaatnya.
Bahwa belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Oh, ternyata bertanya itu penting, kakak ya. Oke, refleksi. Nah, apa sih? Mengapa sih penting refleksi itu? Apa sih refleksi? Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Baik, refleksi itu ibarat kita bercermin, kakak-kakak. Ya, jadi sebuah tindakan atau sebuah aktivitas yang kemudian kita secara terus-menerus berkesinambungan melakukan sebuah kegiatan belajar ya, mengambil pembelajaran. Refleksi itu mengambil pembelajaran. Sehingga pembelajaran yang kita lakukan itu kita jadikan sebagai sebuah masukan positif untuk kita melakukan perubahan, gitu ya. Penting bisa bagi orang PJOK bagaimana seorang guru PJOK melakukan sebuah tindakan refleksi itu salah satu bentuknya seperti ini, kakak-kakak. Kita tentu saja sebagai guru PJOK selalu dihadapkan oleh sebuah aktivitas setiap hari yang kita sebut sebagai sebuah tindakan rutin. Mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat, itu menjadi sebuah tindakan rutin yang kita lakukan. Nah, bentuk refleksi atau perbaikan bahasanya kita tentu saja harus ada hal yang kita rubah sebagai seorang guru PJOK. Misalnya di dalam kegiatan mengabsen itu harus kita lakukan dengan cara yang berbeda. Itu adalah sebuah bentuk tindakan refleksi. Kemudian dalam menyampaikan materi mungkin bisa dibantu dengan alat bantu supaya untuk memudahkan ya. Mungkin bukan hanya dijelaskan saja tapi bisa ditunjukkan dengan gambar atau video itu ya. Refleksi itu seperti itu. Kemudian misalnya di dalam kegiatan berbaris yang kemarin berbarisnya 4 bersak begitu ya. Mungkin tindakan reflektif yang kita lakukan meminta berbaris dengan cara yang mengasyikkan atau dengan cara yang berbeda, dengan formasi yang berbeda ya. Kemudian kalimat instruksi misalnya yang awalnya kita melakukan kalimat instruksi itu saja, kemudian harus kita rubah dengan kalimat instruksi yang dengan bahasa yang berbeda ya, dengan penekanan-penekanan yang berbeda. Ini dia 7 karakteristik praktek mengajar yang reflektif. Itu harus fokus terhadap tujuan, harus menggunakan sebuah siklus, ada bukti dan data, kakak-kakak, kemudian harus selalu berpikir terbuka dan bertanggung jawab, kemudian melakukan segala sesuatu berdasarkan pedagogi yang ada, ya, serta kaedah-kaedah ilmiah, meningkatkan atau melibatkan rekan sejawat. Jadi reflektif itu juga harus melibatkan rekan sejawat. Kemudian yang terakhir, mengembangkan praktek mengajar secara kreatif dengan model pembelajaran yang ada. Oke, di sini ada analisis cerita, kakak-kakak. Di analisis cerita ini terkait dengan cerita Pak Raga ya. Nanti untuk menjawab analisis cerita Pak Raga, ini nanti kakak-kakak menjawabnya di LMS yang ada ya. Di LMS itu jawaban untuk cerita Pak Raga itu bisa bisa diselesaikan di sana. Ya, pertanyaannya dari cerita Pak Raga, bagaimana praktek mengajar yang dilakukan Pak Raga. Kemudian apabila kakak-kakak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang kakak-kakak akan lakukan. Oke, itu dia akhir daripada pertemuan kita, kakak-kakak, di pertemuan pertama terkait dengan materi orientasi dan refleksi perubahan paradigma guru PJOK. Tentu saja malam hari ini menjadi sesuatu yang kemudian tonggak daripada kegiatan pembelajaran kita yang mudah-mudahan ke depannya kita mampu untuk belajar bersama, saling memberikan masukan yang positif. Kakak-kakak sudah 95 menit, jadi lewat 5 menit dari waktu yang ditentukan. Saya atas nama fasilitator mengucapkan terima kasih untuk kita semua.
atas dedikasi dan semangat juangnya. Mohon maaf kakak-kakak, mungkin saya terlalu mengebut menyampaikan materi malam ini karena 2 PPT. Kemudian minggu pertemuan lusa ya, kakak-kakak lusa ya, kita pertemuannya lusa di hari Rabu. Nanti jamnya kita sepakati di grup saja, kita mencari waktu mungkin yang lebih ideal supaya kakak-kakak juga bisa maksimal di dalam proses pembelajaran. Akhir kata, sebelum saya akhiri mungkin ada yang ingin disampaikan, kakak-kakak boleh, silakan 1-2 orang. Ya, salam dulu kakak. Kita minta nanti apa namanya bantuannya, mendampingi, membimbing kita bagaimana mengerjakan semua model-model itu, dan kita buat suatu kelas ini yang menjadi ketua nanti yang selalu menghubungin kakak. Oke, boleh. Nah, terima kasih Kak Surya masukannya. Boleh silakan Kak, kita bentuk pengurus kelas begitu ya bahasanya, atau mungkin ketua kelas yang mampu menjembatani ya, yang mengkoordinir, yang mampu untuk mengorganisir kegiatan kita. Boleh silakan nanti disepakati dianu saja ya Kak Suryat ya, disepakati grup saja untuk pertemuan malam hari ini. Biar enak kita bekerja sama semuanya Kak, maksud saya. Jadi mau disepakati hari ini, malam ini Kak Surya, begitu maksudnya? Oh, bisa sih juga Kak. Oke, silahkan. Teman-teman ini kan biar kakak-kakak ini juga bisa lulus semuanya lah, kita yang ada di kelas ini Kakak, maksud saya. Bimbingannya itu. Kakak, ya. Jadi kita sudah menjadi satu keluarga. Jadi 15 orang ini harus kita saling sama-sama bekerja sama. Saya juga akan memberikan segala sesuatu yang saya mampu untuk membantu kakak-kakak semua, pastinya tentu saja demi kelancaran dan kelulusan kita semua. Silakan kakak-kakak, mungkin kalau memang harus diselesaikan malam ini untuk pengurus kelasnya, atau mungkin diselesaikan di chat grup, saya saran lebih baik di chat grup aja ya kakak-kakak ya. Ya, di chat grup dah, di chat grup. Oke. Karena kegiatan ini juga harus kita akhiri untuk record dan live streamingnya. Begitu ya kakak-kakak ya. Hidupkan kameranya dulu biar hidup. Oke, untuk pertemuan kita di akhir ini tentu saja saya mohon kakak-kakak untuk open kamera. Saya akan lakukan foto bersama. Depi, fotonya Depi. Pak Sem. Depi jangan tidur. Pak Sem. Sholat Pak Sem. Pertama izin ya, saya ambil kakak-kakak senyum 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya di open kameranya kakak-kakak. Saya ambil gambarnya dulu sebagai laporan. 1, 2, 3. Oke, makasih kakak-kakak. Ini jatuh 4 burti. Pabur ya, saya mohon maaf apabila ada Nambah sebut kabur. Sampai ketemu kembali di lusa di waktu yang nanti kita tentukan bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sehat. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, walawi apa je pun nani suku lalawi. Alawitio dah berhadir. Alawitio.